Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang Semeton Bali, pemekas para Yowana, ring sejebag jagat Bali, rirahina sandi becik puniki, titiang jagi ngeragayang, niteni nindik parikramo rahina suci nyepi, sane pastika sampun wenten rangkaiannya nih sane ketunggu-tunggu oleh Semeton Yowana ingin punika niteni nindik pangrupukan. Ring samping tidiang niki sampun wenten narasumber yang sangat berkompeten sekali akan kita ajak untuk mablik bagan puniki berbincang santai kita di pesawat Indonesia di tiang sana kapataman nangis derenge punika di tiang nunas ampura kita jagi lepas masker doaning kita sareng sami juga sampun divaksin dan kita semua dalam keadaan sehat dumugi sareng sami rahajeng nggih tanpa masker dumun bos ya Ini sampun boleh dosis 3. ya ini rela kok biar bisa ngerokok. benar. Oke, saudara punika di tiang jagi memperkenalkan nguning ayang sapesira mantan narasumber sane jagi nyarengin ring publik bagan ring galah sane becik puniki. Nah, sane pertama Riki wenten saking Manggala Pasikian Yowana Provinsi Bali. Ida Agung puniki Doagung Lesmana Pengayah. Hinggih. Sapunika taler saking Manggala Yowana Pasikian Yowana Kabupaten Gianyar. Pande Widya dan sane ganteng puniki taler ingin punika Manggala Pasikian Yowana saking Kota Denpasar. Gongangga gitu. Nah, dangsa taler sane pinih utama pisan iki para seniman muda di tiang menawi itu teman-teman sareng sami para Yowana sampun uning sejebak Bali pun sareng sampun uning yang karya-karya beliau puniki sangat berkarakter pisan nika wenten paman di keduk sapunika taler Surya Andika niki Gusman semua sampun nyarengan puniki nggih ring kelas sane becik puniki di tiang maba kedek napi sane jagi blik bagang niteni nindik berkramo puniki majantan sampun sareng sami sampun uning niteni nindik rahina suci raga sareng sami pinaka umat Hindu ingin punika rahina suci nyepi. Nah, pinaka wenten rangkaiannya nih majantan sampun wenten pemelisan ngelungang eda pedara wes ke pemelisan wes sapunika ring galah pengrupukan punika wenten kemargiang tawur sareng sami pecaruan wes sapunika wenginya nih wenten pengarakan ogoh-ogoh. Nah, pinaka simbolis dari mabubu punika menap di tiang gitu. Nah, wes sapunika pinaka puncak pastika sampun ring rahina nyepi raga sareng sami nyipeng tur ngemargiang catur data penyepian. Atur benjanya nih wenten ngembak geni gitu. Ananging pinaka unteng bebawa sari rahina mangkin puniki fokus titiang sareng Yowana sareng sami minapta sareng sami terlaruning isu-isu yang berkembang dan yang menjadi fenomenal niki tentang ogoh-ogoh. Nah, terus ini pinaka pemungkah dumun yang pertanyaan di tiang puniki. Pertama pisan sapun api sih sebenarnya ogoh-ogoh punika ring pandangan baik seniman taler Yowana sareng sami gitu. Mungkin di tiang akan menuju dumun ring seniman. Nah, itu mungkin dikeduk dumun nggih. Nah, Manda becik katanya dipakai mantan. Pegang mantan ya. Ya, oke. Pegang mantan. Ya. Inggih paman, sepun api pandangan tentang ogoh-ogoh punika sendiri. Ampura niki tiang bahasa campur-campur nggih. Kalau tiang sih pandangan tentang gogoh nggih balik mungkin sebelum ogoh-ogoh dah. Di Bali yang tiang ketahui niko hampir semua kegiatan kreativitas yang ada hubungannya dengan upacara itu sudah terjadi dari mungkin bisa dikatakan dari Bali ini mulai lahir gitu. Jadi semua bentuk upacara dikreasikan dengan kreativitas gitu. Mungkin dari Banten kah arsitektur pura dan lain-lainnya berkembang. Nah, berkembang sampai sekarang ini di anak muda itu mungkin bisa dikatakan dalam proses akan menjadi tradisi yaitu di gogoh gitu. Yep. Kenapa saya katakan akan menjadi tradisi? Karena hitungan menurut teori ada mengatakan tradisi itu bisa dikatakan valid jika dia itu sudah berumur menjadi 3 generasi. Yep. Nah, diperkirakan 150 tahun. Ya.
Yang saya tahu dari beberapa teori. Jadi ini di Bali itu kreativitas itu sudah lahir dari Bali itu lahir. Jadi semua SDM itu sudah ada darah kreativitas dari segala aspek. Dan di Bali itu kreativitas itu sudah diikat oleh budaya. Itu sudah terjadi di Bali. Nah, tentang pandangan saya ogoh-ogoh ini, jadi kalau pribadi saya, apapun itu kreativitas, apapun itu kegiatan yang ada dasarnya untuk upakara, itu adalah sebuah persembahan manusia kepada manusia untuk Tuhan gitu. Benar. Itu kepercayaan itu sudah berjalan menurut saya di Bali. Jadi yatnya kadang ya. Ya, bisa dipersangkakan yatnya atau persembahan untuk manusia, untuk diri, kepada manusia, dan untuk yang di atas. Seperti itu yang saya lihat yang sudah terjadi di Bali gitu. Iya tuh sebos Pak Man, lagi bentar wedang naon iki. Itu waitress ya. Jual kali ya. Lanang wet. Iya. Itu mantu ya. Oh. Iya. Mantu lah. Ini karena konsep kita memang mau beli bagan iki santai pisan. Sampai kita memang bincang-bincang santai pun iki ada sene kita mengalir mantan gitu. Jadi saya yakin sangat sulit sekali sebuah kegiatan yang berbau adat, berbau agama, upacara di Bali itu agak ditiadakan. Benar, mungkin benar. Bahasanya ditiadakan itu agak sulit. Mungkin, dan saya yakin di Bali itu karena darah kreativitas itu bukan hanya pada suatu teknis. Ya. Semua nih. Jadi saya yakin semua tonton yang di Bali akan menemukan bagaimana caranya berkreasi di musim seperti ini gitu. Itu kan dibutuhkan ide dan kreativitas. Bagaimana solusi itu biar aktivitas ini tetap terjadi gitu. Nah, mungkin itu kita akan gali mungkin ya bersama-sama, mungkin dari teman-teman di sini atau yang di luar sudah berpikir juga tentang hal itu. Tapi saya yakin semua semeton di Bali sudah memikirkan itu. Benar. Jadi pribadi saya memang agak susah kreativitas yang berbau persembahan itu untuk dibatasi kan. Ini jadinya menurutnya Pak Man di Kedo artinya memang ogoh-ogoh itu sendiri adalah suatu kreativitas generasi muda yang sudah lahir sejak dulu dan sebagainya dan sudah mungkin sudah mendarah daging ya. Ya karena bentuknya itu diperuntukkan untuk Persembahan itu sendiri, kan? persembahan untuk manusia, Benar. untuk Tuhan gitu. Mungkin Gus Ma minta tanggapan balik Gede tentang ogoh-ogoh itu sendiri dan keseniman. Terima kasih nih atas waktunya dan kesempatannya. Seperti yang Beli Ketuk tadi katakan, Niko sebenarnya penjabarannya sudah sangat komplit bagi tiang. Ogoh-ogoh Niki apa sih sebenarnya kan Niko? Kalau bagi tiang pribadi memang ogoh-ogoh Niko adalah wujudnya ya memang seni patung kan ya itu. Cuman kita kreasikan, kembangkan sehingga akhirnya ogoh-ogoh Niki identik dengan pengerupukan, dengan penyambutan hari raya Nyepi. Memang munculnya istilahnya ogoh-ogoh Niki pada era kepemimpinan Profesor De Bagus Mantro mungkin dulu ya. Jika beliau mungkin memberikan istilahnya ruang untuk kreativitas muda. Benar. Artinya beliau mungkin melihat, oh, nak Bali nenek kreatif loh. Apa sih gaya arahnya seperti nabi sih gitu. Hingga akhirnya terlibat juga akhirnya ada di upacara kan. Benar. Kalau di Bali kan istilahnya ada melaspasan, setelah di pelaspas mungkin nantinya ada upacara pralino gitu. Dan diharapkan ogoh-ogoh ini aja sebagai simbol Buto Kalo simbol Buto Kalo. Bagi tiang pribadi ogoh-ogoh ini sangat penting. Apa? Ini kan napir. Karena kan banyak statement yang mengatakan dong ogoh-ogoh nyanan ngerusuh. Nah, ya bagi tiang itu sudah sangat fatal statement ini. Benar. Karena tiang sendiri akrab di pemuda menyama berayo karena ogoh-ogoh. Benar. Kesempatan untuk pemuda berkreasi dan menyambut berayo niko ogoh-ogoh setiap 1 tahun sekali loh. Benar. Jadi pemuda niki yang sebelumnya kerja, sekolah dengan kesibukannya masing-masing, ketika ada ogoh-ogoh diizinkan untuk membuat ogoh-ogoh dan mengarah ogoh-ogoh, timbullah semangatnya. Benar. Teko kebanyakan Anjar, yang mau barayo ya. Itu poin utama ya. Kalau bagi dia sendiri ogoh-ogoh itu
memang sebagai ajang menyambut Brayo, menuangkan kreasi kita Benar. lewat seni patung. Nah, patung ini napi ugo-ugo nih lah. Pinnacle simbol. Ya, pinaka simbol. Ya, benar. Nah, ini bagi yang persepsi tentang ugo-ugo. Ya. Oke, thank you Bagus Mas Surya. Nah, itu beberapa dua dari seniman kita sudah memberikan pandangannya tentang ogoh-ogoh itu sendiri. Nah, sebelum disimpulkan oleh Bos Kedik, mungkin dari Yohana juga harus ada pandangannya dong. Sapunapi tentang ogoh-ogoh itu sendiri dan sapunapi sih pandangan Yohana tentang pengerupukan itu. Nah, mungkin dari Dewagung Dumun pernah ke Manggala Yohana di Provinsi Bali beriki. Semua Ares grosen dulu nih. Oke, betul. Ya. Mana lagi Kang Yang. Pada prinsipnya yang sepaham, sangat setuju dengan tokoh-tokoh seniman Bali, tokoh-tokoh pemuda Bali. Satu kan kita harus menjabarkan sedikit posisi ogoh-ogoh politik ini. Tapi makna daripada ogoh-ogoh ini sidang pinane. Kita akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Semoga ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat Bali saja, tapi masyarakat luar Bali, khususnya pemerintah pusat agar mengerti apa makna daripada ogoh-ogoh. Apakah ogoh-ogoh ini hanya sebatas pertunjukan seni yang difestivalkan, yang diarak untuk menunjang pariwisata? Jawabannya tidak. Dalam ogoh-ogoh ini ada unsur-unsur religiusnya, sehingga ketika ada unsur religiusnya itu masuk ke ranah adat budaya, tradisi sami masuk nih kan. Dan dimana tadi sampun kenikang oleh Gus sareng Pak Dok menika bahwa fungsi ogoh-ogoh ini penyomian buta kale. Menyomia itu artinya menghapuskan sifat-sifat jahat, sifat-sifat tidak baik di alam ini, termasuk juga manusianya, menuju ke watak dewata. Menuju ke watak dewata itu artinya menuju ke sifat-sifat yang baik, untuk menyambut setelah tahun baru Saka. Kita introspeksi di sana agar manusia Bali, masyarakat Bali kembali menjadi yang lebih baik. Itu filosofi yang dalam sekali nih. Tidak bisa dipisahkan antara runtutan Hari Raya Nyepi dan sebelumnya. Itu yang harus dipahami, pun seberapa penting ogoh-ogoh yang sedari dulu sudah ada. Dubun lebih kala lakut berkembang makin. Terus ogoh-ogoh, jangan ogoh-ogoh ada karena dia diarah ogoh-ogoh. Aslinya itu wedan di pengabenan, di Pelebon, wangun, membedagi di kesimpulan ogoh-ogoh. Dubun nika anggo ngulah nanti wantan di sawah-sawah itu, ngulah yang jelek itu sami, basmi yang buru-buru hama, itu simbol tidak. Itu sami patut itu persembahan kejadian itu watak diatnya, saking masyarakat Bali untuk alam Bali, bukan hanya sekedar berbicara agama Wanda. Masuk ke alam Bali, ke runtutannya, posisinya di sana. Sehingga apa? Sehingga karena ogoh-ogoh ini merupakan bagian daripada tradisi dan budaya yang patut dilindungi oleh negara. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara harus mendukung, menghormati, menjaga adat istiadat di setiap suku bangsa Indonesia. Karena apa? Karena yong-yong di Nusantara ini dan di seluruh Indonesia ini yang membentuk Indonesia. Kita menghormati bendera merah putih, kita menghormati dasar negara kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Atas perjanjian itulah negara juga harus mengayomi, menghormati, menjaga adat istiadat. Dan sehingga mari kita pilih di sini mana ranah adat, mana ranah daripada nasional. Negara memberikan pengaturan otonom untuk sisi adat kepada daerah masing-masing. Itulah perjanjian kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencari nanti titik tengah
bagaimana caranya agar negara selamat, agar adat dan budaya juga tetap ajak ke posisi. Benar. Yes, semua. Ini semua niki Dadu Agung pina ke Manggala Pesikian Yuwana ring provinsi Bali kan. Nah, ring iwau mereka sampun sareng sami minapti miragi sebegitu pentingnya ogoh-ogoh dari segi filosofis, dari segi kreativitas, sami ini kan medaging pisan kan. Dari segi filosofis sampun disampaikan oleh Dua Lesmana. Dari segi kreativitas, seniman kita sudah menyampaikan bahwa itu memang betul-betul memiliki sesuatu makna dan nilai yang begitu besar dan ini ogoh-ogoh itu sendiri. Nah, karena sebegitu pentingnya, makin punika kan kita dihadapi dengan hal yang dilema. Makin niki, di mana situasi pandemi, sapunika kreativitas kita tentang ogoh-ogoh niki khususnya Dumun itu pasti akan ikut dibatasi dan lain sebagainya. Nah, tentunya maka wenten larangan-larangan dan lain sebagainya. Maka dari itu penting juga kita dengarkan juga pandangan beliau-beliau puniki tentang hal itu. Nah, mungkin dari seniman Dumun Akedik tentang hal puniki, larangan puniki, sapun apa sih tanggapannya? Kita bukan bermaksud menyalahkan ABCD, tidak. Kita hanya berargumentasi, memberikan pandangan terhadap hal puniki, dan nanti di akhir mobil bakal puniki juga kita akan sama-sama ikut memikirkan solusinya kok untuk hal puniki kita. Mungkin dari Dugus Mandumun deh, sepun api dan punika. Terkait niki adanya mungkin larangan, isu larangan lah. Iya, adanya ya belum pasti. Belum pasti ya. Karena, untuk tahun mungkin ya? Di tahun ini. Ya. Karena kan mengacu pada surat SE Gubernur yang pertama juga, terus dari MDA juga, Niko tetap masih berjalan sesuai dengan keputusan awal. Masih diberikan. Niko yang makin viral kan statement, bisa katakan statement, belum ada istilahnya keputusannya. Dan yang tiang sayangkan ada beberapa daerah, termasuk daerah saya sendiri, mengambil keputusan adanya pelarangan pembuatan ogoh-ogoh. Pembuatan ya? Ya pembuatan pun bukan pengarahannya. Ya pembuatan pun dilarang, apalagi mungkin mengarah. Kalau gimana caranya mengarah kalau nggak ada kan? Sedangkan dari Gianyar dan MDA Gianyar kan masih mengizinkan. Ke istilahnya pembuatan pengarahan itu. Saya nggak tahu nih dari kecamatan bagaimana istilahnya terjadi sebuah keputusan niki, dia juga nggak tahu karena sepengetahuan dia Niko murni ranahnya ke Bendesa, ke desa adat masing-masing lah. Desa adat masing-masing, terus dan desanya pun kemarin bendesanya katanya tidak diundang seperti ini. Nah, masalah larang niki apapun sebenarnya keputusannya yang penting istilahnya sudah keputusan bersama. Memang benar-benar secara musyawarah. Pasti akan kita hormati. Benar. Tetapi kalau ranahnya mungkin bisa dikatakan sepihak, dalam artian ya Niko bagaimana solusinya nanti kan Niko yang kita bicarakan. Nah, bagi tiang sendiri berikanlah istilahnya generasi muda niki untuk tetap berkarya, untuk menuangkan aspirasinya lewat seni kreativitas ogoh-ogoh niki. Kita contoh seperti tiang, anggap tiang juga mewakili seluruh STT Tambak Siring. Ampun aja kan bantuan lah kita beri istilah. Diberikan izin saja kita sudah senang sekali. Benar. Karena kreativitas membuat ogoh-ogoh niki kita berpikir nih kayaknya gitu. Tanpa ada bantuan kita sendiri mampu untuk membuat nih asal kita urunan cuk-cuk pun nggak masalah. Gitu loh. Karena benar. Konsep meyatnya yang ada di dalam diri niki udah nggak bisa dibenung lagi, benar. Ini loh. Jadi harapannya itu ya. Ya harapan bagi dia sih nih kawan. Ya benar. Mungkin langsung jawab yang Paman Kede. Yang sih melihat Niko mungkin kan hari mungkin ya, mungkin dari tahun lalu saya tak berpikir bahwa Bogor itu kalau masih situasi seperti ini pasti bakalan gampang dalam artian bin bang, bin sing bin. Nah, Niko benar enggak? Jadi saya suka jaga atur strategi acara tentang jalan. Jadi itu sudah saya pikirkan dari setahun kemarin. Kenapa? Karena setiap kemarin saya melangkah untuk membuat Bogor
Iya. Belum ada aturan-aturan itu, maksudnya aturan dilarang kah bagaimana Iya. artinya. Jadi saya kemarin bertanya sama pemuda, ini saya cerita sedikit Iya. tentang kenapa saya membuat kan ini gogoh nih kan masih saya ada kegiatan terus saya mau gawe kan melihat ada kegiatan saya mau gawe saya kunci itu kok saya mau gawe tetap mau berkegiatan. Iya. Yang saya pikirkan tuh gawe itu kemudian nah, jadi pemuda-pemuda saya ini nggak punya kerjaan, namanya nggak ada pemasukan. Yap. Saya lebih memikirkan ke ekonomi. Jadi bisa dikatakan situasi seperti ini kalau dibiarkan akan jadi krisis yang berkepanjangan Terus benar. untuk daerah. Jadi saya melihat ini, saya harus buat logo biar ada kegiatan. Nah, gimana caranya mengembangkan itu biar ada dampak ke UMKM lokal. Iya. UMKM lokalnya ini sempitnya lagi UMKM di Banjar saya. Setidaknya ada kegiatan, ada Perputaran ekonomi ya. Ya, mungkin teman-teman yang punya usaha makanan, usaha material, ya setidaknya 1 bulan dalam kegiatan logo ini akan berjalan gitu ya. Saya melihat dari sisi positifnya. Jadi masalah jalan jalan gogoh itu saya siap jalan nggak jalan gogohnya saya sudah pikirkan dalam artian di semua jalan pun tetap di sini akan Ada gogoh. membuat gogoh dengan cara mungkin dipamerkan gitu, dipamerkan aja dan kalau jalan pun itu adalah lulus gitu. Yep. Lulus buat kita gitu. Jadi persiapan mental itu saya mungkin dulu saya sama pemuda sehingga apapun sekarang terjadi tentang larangan, tentang aturan, tentang apapun saya tetap konsisten dengan apa yang saya sudah jalankan sama pemuda. Jadi satu memang untuk membantu usaha Ya. setidaknya sebulan terjadi lah. UMKM. Ya. Kedua yang memang ini kreativitas ini jadi kreativitasnya itu kreativitas persembahan untuk Iya. Pekaro gitu kan susah saya sebagai orang Bali untuk mencuitkan hal itu. Benar. Ya Niko mungkin dari Tiang dan dari teman saya sudah siap apapun yang terjadi nanti aksesnya balik lagi untuk menyomyo di Banjar Raya saja. Ya, benar. Kan semua kegiatan yang terjadi di tahun pandemi ini kan Yep. sebenarnya sudah ada solusi prokes. Jadi saya sadar diri saja, semua kegiatan sudah ada solusinya ke sana. Yeah. Dan nanti gimana cara perjalanan saya, cara guru Banjar saya mensosialisasikan itu biar tetap Yap. kegiatan budaya jalan, kegiatan prokes tetap jalan, semua jalan lah. Benar. Ini Mungkin sedikit tambah. Betul sekali. Yang akan tambahkan sedikit Niki tentang statement dari Kedo mengenai adanya perputaran ekonomi Ya, itu benar. dalam pembuatan logo ini. Dia sangat setuju, malahan ya. Ya. Mudah-mudahan SDT Banjar Tengah Tambak Siring mendengar Niki. Yang sangat acungi jempol. Ya. Dan rencananya SDT Tiang pun akan menjalani nih ke SDT Dika dia mengelola gasnya, berjualan di Banjar. Iya. Konsumen ini kan banyak, ada anak-anak, ada Yeah. orang tua. Bahkan ini anggone gogo. Iya. Itu bagi dia sudah sangat ingin ibaratnya saya acungi jempol loh. Niki Yeah. lo perputaran ekonomi yang mungkin Kedok maksud dulu. Iya. Ekonomi berbasis budaya. Ya berbasis budaya. Makanya kan kayak banyak dia kan dana sedikit kan ada dagang misalnya pedagang supplier yang mau membantu. Aduh tiang jauh istilahnya ngemodalin dumun di banyak. Yeah. Nyanan baktene yang area nogo ataupun apa di kau yang nggak usah ada dibayar dulu. Nikilah sebuah perputaran ekonomi yang di Kedok bilang tadi. Iya. Ya mungkin Niko tambahan dari dia. Ya. Oke, Niko sampun benar sekali. Memang kita lagi dilema pisan dalam hal puniki. Kita pembuatan gogo sampun Niko taler, tapi ada beberapa hal karena pandemi ada larangan dan lain sebagainya. Padahal jika dilihat dari gogo itu sendiri banyak hal yang bermakna dan bisa memberikan suatu sumbangsi dalam situasi seperti ini kan kita numun dari seniman itu memang benar sekali. Mungkin dari dua gue melihat pisan bos mau sarang kali niki karena dia sarang kali niki
Bigiannya ada pada pasar ki getol. Mendukung gogoh puniki. Dan bahkan kalau tidak salah dia yang beliau kadang kali niki membuat lomba. Nah, melebas mungkin kepada agiannya dan pasar. Mungkin melebisan sarang Dua Agung karena di MDR ini kan ide anu ya. Tapi nabi tentang hal puniki. Nggih. MDA nih, jadi bentuk oleh desa adat. Ya, benar. Terusnya ini yang sebagai pengayah ini melihat situasi ini dan terjawab kan bicara tentang masalah sejatinya. Sebenarnya tidak ada masalah. Cuman benten isu-isu ya, isu tergelintir yang yang memprovokasi atau membuat resah punita seketunan ini Yohana pada umumnya gitu. Ini kita mengacu mantan kepada SEMDA Nika sampun lengkap, sampun kuat, Nika mantan laksananya. Benar. Nika mantan laksananya. Jadi taler Nika prokes ini Nika jalan tengah sebenarnya jawaban daripada pergerakan obong-obong politik. Nanti wenten sebenarnya masalah margiang mantan mana aja tadi ke depan semakin baik dan apa yang kita lakukan berdasarkan niatnya kita tadi dikatakan itu niatnya kita ini akan direstui pada yang di atas seserahan mantan yang penting iraga melakukan dumun karena raga niatnya bakti banyak pertiwi kita hasilnya malekos yang seperti desa yang widiwasa doa yang Maha Esa yang menentukan jikalau 4 paling jelek itu jadi daun jepleh raga gitu terjepleh raga ke pos mayor ada tapi yaknya raga sambut cingak nih jadi dua sambut utama kepala dia gitu karya mana nah, kita nak kede lalu dari saking sekian Yohana Provinsi Bali bahkan sebenarnya sih dari MDA Provinsi juga belum mencabut niki ya belum ya kan belum nah, sehingga masih ada waktu untuk kita menunggu mogi dengan pembibakan puniki kita share nanti juga menjadi solusi angin terus gede mungkin yang ingin berbicara tentang ekspektasi saya tentang ogoh-ogoh itu apa sih sebenarnya masa depan sebuah ogoh-ogoh itu gitu. Jadi yang saya perhatikan di Bali itu sudah sangat aktivitas yang berbau budaya itu sudah sangat termasa depan. Dalam artian semua kegiatan yang berbau pengaruh itu seperti contoh langsung saja memang sih upacara itu budaya itu mengikat manusia untuk berkreativitas untuk menjalankan itu yang bisa tabuh dia menggambar, yang bisa menghitung, yang bisa menjahitkan dan itu berkembang namanya yang bisa menggambar dia lari ke musik dan menghasilkan seperti yang bisa merancang dia menjadi lukis dan menghasilkan yang bisa menghitung dia menjadi penyanyi dan menghasilkan dan ini adalah suatu bibit baru karena ogoh-ogoh itu karena serentak mereka orang semua di Bali ini pemuda itu mau semangat dia untuk membuat ogoh-ogoh itu yang saya lihat itu masa depan saya yakin di dunia ini sedikit ada kegiatan yang menggebu-gebu seperti ini karena masa depan ogoh-ogoh ini adalah patung gitu sculpture itu satu skill yang sangat mahal di dunia kita apa yang terjadi 50 atau 100 tahun lagi tentang Bali. Setiap banjar punya arsitek satu. Jadi dunia mencari patung untuk kebutuhan arsitektur di Bali itu sudah menjadi istilahnya pabrik patung lah. benar. Patung, gitu. Karena skill ini istilahnya semua pemuda suka. Gitu. Lalu saya melihat dari untuk masa depannya. Sangat hebat benar itu semua pematung karena skill seni itu memang hanya orang spesial saja menurut saya benar itu semua nih kalau itu memang benar sekali bahwa
hal ini dari awal kita udah sampaikan bahwa ogoh-ogoh ini kan akan menimbulkan suatu hal yang positif dari berbagai hal gitu. Itu menurutnya sangat benar sekali. Oke, sebentar kita simpulkan semuanya biar lebih enak. Nah, mumpung berbicara ada pelarangan atau ada isu-isu yang berkembang dan bahkan berkontradiksi dengan suatu positifnya dari ogoh-ogoh itu, nah, jadi kita bertanya dulu deh kepada sarangkali Bu Niki, Manggala dari Gianyar dan Manggala saking kota, karena beliau-beliau niki getol untuk lomba ogoh-ogoh Bu Niki. Berikan kita kesempatan mungkin dari sebutan bagi Gianyar Dumun, dari Manggala Pesikian Yohana saking Kabupaten Gianyar. Terus semoga adalah oke. Nah, itu wakil yang sangat senang sekali. Pertama kali dia ketemu selalu itu Gusman Sultan sekali. Semua ini sangat senang sekali untuk ogoh-ogoh. Yang mungkin nggak ngeremisi seluruhnya benar. Latar belakang yang harian lomba terkait isu pelarangan. Pertama yang ini lomba. Nah, di latar belakang yang harian lomba Gianyar. Pertama yang lihat 2 tahun ini ogoh-ogoh menang, ogoh-ogoh Semarang, ngamuk di Bali banyak. Ada dengannya agen poncol kreativitas dan berjalan yang saya ada menghargai. Yang tugas yang makin Riwano untuk mengapresiasi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin sampun dan surat edaran bahwa ogoh-ogoh itu diizinkan jalan, benar. Dan harus menjalankan prokes. Jangan makin bintis pesu mas ya, isu ini jelek bahwa MDA Gianyar sing loban, padahal itu belum secara resmi. Belum resmi. Ya belum resmi. Tadi kan sudah bicarakan serang di Gusman juga. Pada itu yang makin menegaskan bahwa ogoh-ogoh itu tetap jalan, pembuatan tetap jalan, meskipun pengarah seandainya nih jelek bagi yang orang, ogoh-ogoh sing bangara naik depan dilarang. Dia nyanyi sampai larang. Wih, penyep Yono. Oke, kepoblok bak nih boyo-boyo. Tapi mau mentor Bali niki yang kan salah dari tahun 70-an. Ogoh-ogoh niki sampun berbudaya. Tadi sampun masih di bawah singgung bahwa filosofinya seperti itu, ada hubungan dari religiusnya, dari dari yaknya ada juga sekali yang tapi dari yaknya makin nak Bali menjadi si nyenyen dan utangnya pikirannya makin kan yang betul nih yang saya ada pelawannya kepikir nih gitu. Nah cewek melalung kepikir kan saya mungkin gitu bosan butuh tuh cewek melalung Kedat malahan kok. Kedat ini memikirkan gen pelawatan butuh kalau dipalsukan nih pokok bangkap butuh kalau haruslah dibuat lah simbol seperti ogoh-ogoh seperti apa butuh kalau aeng ganas buatkan seperti itu dan lah kesuwen itu akan menjadi kreativitas pemuda. Nah dari kreativitas pemuda kan muncullah nganyah, muncullah gotong royong yang dari kreativitas itu pasti kumpul saja. Neulian sing bisa tadi bisa, neulian sing pesu tadi pesu ya. Ada lihat sing kenal, terus kenal. Terus kan berani kan. Yang saya mau kenal bisa itu aja. Iya, nikah. Dia ngomong, pasti pasti yang saya nggak kenal pribadi udah saya semangat nih, udah pemudi, apalagi pemudi cek-cek, cek semangat itu. Nikah. Itu yang pertama. Hari kedua, mungkin yang kedua dia mau mirang hidup bahwa selain pembuatan ogoh-ogoh kalau kita kreativitas, nah dosanya ajang Pemutaran ekonomi rengkiannya sampun memari gitu sampun dan yang sempat asal kira sempat dan akhirnya mungkin akhirnya yang bilang ya ada salah satu STP Banjar Jasan pemudi ini raun nih pemudi ini barang modal lah itu nih jegek udah nongol
otomatis pemuda teko lah bepes. Teko belanja itu ayen lah. Belanja menggai pemuda payu. Pemudi yang berdagang payu. Kas di pemuda payu masih lah. Ogoh menjalan. Lagan. Bos mengkel yang dengan menegaskan balik. Ring tampak siring rahina dibi tata wenten. Ini pelarangan saking kecamatan. Yang pribadi itu sangat mengecewakan pemimpin yang sini. Karena mungkin salah satunya karena kalau melarang itu harus dasarnya musyawarah jangan moto yang didiamin tertolong saya kesepakatan dan kenapa diri itu jalan saya kesepakatan ada yang berbeda sebagian giring saran-saran surat resmi belum keluar bang mungkin ada tadi kreativitas kerja ini larang, ini larang, itu larang. Yo, no, ini saya susah di Bali yo. Kan ya, gedak seni. Banyak pandangan. Sabar. Bro, kasih mental, kakak mental. Uang baru bangun, mau kirim surat. Dan mental, udah ada. Keren. Ya tadi berjalan pengiksiran. Dia menganggap di warung ngayo sudah marang ngayo bogo kan ngayo sudah gitu ulian ngayo bogo ini kok bisa rega menyamu prayo ngayak nih tidak sing bisa ngulat ini bisa ngulat tidak sing bisa ngechat ini bisa ngechat nyen kang lanjut nang pengisi apa dimati kang ngayo bade kayak ini bisa ngira tuh gitu ya gitu saja aja masih gitu kan bisa ngira tuh jadi kang ngayo bade kayak ulian lu bogo tidak ada ngayo bade kayak belat dan banyak mungkin keraguan ring benese sarang polisi menyakit ini pembuat Bogo salah satu penyebabnya karena dana dong yang Bogo sehingga dana dong yang Bogo dan alasannya itu menurut yang kan tepat oke orang gara-gara covid padahal takut dengan dana tidak ada yang yakin Yohano sing belum kali Yohano pasti gotong loh kuliah ngayo go ini nawang anu mama nae yakin kan pemuda pasti mau jalan kali sumbang celap ke mama nae akhirnya pagi mungkin saja tapi ketika keluar dari rumah dan masuk ke rumah-rumah orang itu aku nawang ini lah rumah nawang dari Nugrayo kayak dengan ini mah ya nu nih nawang dari sing manggil gitu nih asalnya tanya ini pasal yang pas wing Ligok yang gede-gede Jangan menet sih. Sini ya. Lurus sedikit. Ya ngopi nih. Iya langsung enggak dari dan pasar terus. Iya kan gede sebetulnya dari dianya oleh si oleh Tegalalang go aja Jepang man kan itu kok menetralisir Gianyar nah isu Panggalang gitu. Ya terus. Tiang ring di Denpasar khususnya sedikit bercerita kenapa juga yang berani melaksanakan ogoh-ogoh. Yang pertama tentunya juga dari aspirasi itu. Kebetulan Tiang juga sudah turun di beberapa kecamatan, sudah 3 kecamatan kita sudah turun. Kita bertekad untuk melaksanakan lomba, yaitu Denlut, Dentim dan Densel. Adapun aspirasi yang kita serap juga adalah yaitu gogoh yang utama. Kengkit kepada gogoh nih kita 2 tahun sudah tidak gogoh, masa sekarang juga tidak. Dan itu dasar yang di Denpasar dan kebetulan di Denpasar juga spesial nih. Mungkin di Kedok juga orang Denpasar sudah tahu juga yang punya Bapak Wali seniman nih kan. Itu luar biasa sekali mensupport kita dan artinya walaupun di Denpasar kebetulan sekarang yang bercerdas gede tidak menganggarkan lomba-lomba. Tapi Bapak Wali gimana? Jalan. Artinya itu dah yang bangga sekali punya wali kota. Dalam hal ini artinya tidak ada anggaran, kita disuruh mandiri jalan dengan tuntunan beliau. Astokara Denpasar akan melaksanakan lomba-lomba. Dan adapun isu-isu yang sudah beredar tentang edaran MDA Astokara kami tetap jalan pembukuan. Karena kami juga membaca dengan Kemendagri yang terakhir keluar itu
kegiatan kesenian dan keagamaan itu dibolehkan 25%. Jenuh idaman sehari. Bayu deh. Jadi ada dasar lah kan. Ya. Walaupun sebenarnya dibilang deket tadi artinya tak kerak-kerik dikit lah. Iya, bener ya. Benten makna nih, namanya main apa nih? Di cara barang itu. Udah main masuk ke bawah ke Pralino. Oke. Karena ini nyonyang banyak ada bang. Lah ada butuh kalau punya sehat kisen tuh banyak diculah kata. Kadang nyonyang meskipun masing-masing banyak. Dasar kami juga di Denpasar, Restu Utara, kami akan tetap dengan keputusan kesepakatan yang sudah kami sepakati. Dan kemarin pun ada paruman juga, kami tidak mau mengubah kesepakatan itu, mau diubah atau mau menjadi ngubang, kami tidak sepakat. Dan kita tunggu proses apa namanya 18 COVID ini berkembang, ya mudah-mudahan lah tidak berkembang lah. Karena Pak Jokowi pun menyampaikan COVID ini adalah penyebaran sangat luar biasa cepat, tapi penyembuhannya ingat juga cepat sekali, 5 hari sudah sembuh. Bener. Tidak begitu fatal sebenarnya. Iya, benar begitu. Komen guna dia vaksin pang flu dan vaksin pangidangnya. Dia kan mangkin kepek 5 pengidangnya ngarap, tapi ya ada Nah, itulah mungkin banyak juga sebetulnya di Kota Denpasar khususnya sudah melaksanakan vaksin. Saya himbau juga nantinya juga kita harapkan juga sebetulnya dengan ini menjaga stabilitas penaikan COVID khususnya di Kota Denpasar agar bisa nantinya di Kota Denpasar statusnya turun lah. Ya. Jadi hijau itu. Langsung harus Ke level 2 lah seenggaknya. gitu ya. Iya. Jadi penamakan. Iya, udah gede ya. Tahap yang baru kan bukan nilai yang Ya, mengapresiasi penglisir ya. Ah. Tapi sebagian penuh penglisir yang memang bukan kegiatan atas orang Pak Badi, Pak Mendukung. Bupati Sedeman sini, Oh, nggih. Pak Bupati support penuh di sekian dua Oh. ya support penuh support dengan Nadia Arwaniki. Bro dulu niki mekuta sekali undangnya lombaan tapi model lagi pengarahannya tapi on the spot atau apa Yen makin berbicara masalah ini, yen lombanya diarahkan pasti biayanya oh ya oh jadi harus perlu fragmen yang dilombakan kok mantap jadi on the spot ya Sistem penjuriannya juga susah kalau berada kan. oh nggih karena bukan berarti kami melarang arah-arahan nggih deket terus lebih gampang ya nilainya nggih dan biayanya lebih ya ringan. jadi di Gianyar lomba on the spot Ya, sama. di Denpasar juga ya ada masa sama ya jadi pengarahannya nikah lurus kita bukan jadi ranah itu bukan dilombakan itu di Denpasar ya harapan kita tetap Allah biar bisa diarah sesuai aspirasi Yohana benar oke nggih semua niki Iko wau tentang hal ini dan juga dari dua Manggala Yowana kita dari Denpasar dan Gianyar karena kebetulan yang tangkap Denpasar dan Gianyar melaksanakan lomba niki jadi ini sangat bagus sekali dan suatu bentuk kontribusi apresiasi kepada pelaksanaan penggerebekan puniki. Kita sih ada pertanyaan sebenarnya tentang ada statement-statement dari beberapa himpunan-himpunan atau sempunapi bahwa Gogoh Nike tidak bagian dari agama Hindu lah, tentang bagian dari yatnya lah. Tapi menurutnya tidak perlu kita bahas lagi karena mau pengisir Sami sampun menjelaskan itu tidak benar bahwa itu memang betul-betul bagian dari yatnya menurut kita sendiri dan itu juga sudah dijelaskan Wau. Jadi kita lanjut mantan. Nah, pindah ke last nih ya, last question kan. Kita sudah bisa berbicara Wau tentang apa yang terjadi dan suatu permasalahan lah yang katakan yang kedilemaan karena ada aturan dan lain sebagainya. Tapi Raga Penakoyowana juga harus bisa memberikan solusi dari hal puniki. Nah, jadi yang berharap sarang sami puniki apa sih solusi yang terbaik tentang hal puniki sehingga ogoh-ogoh ini bisa berjalan, prokes tertaati, dan aturan-aturan pemerintah juga bisa mengayomi semuanya. Doning sekali tidak mungkin Pak Wur kalau beli kedok sudah menyampaikan solusi menurut dia sedikit bahwa diizinkan di ajang Banjar Menden ya sudah solusi yang sangat luar biasa karena toh juga besok kita akan bercengkrama dengan semeton Banjar. Ini kan satu contoh. Nah, jadi yang berikan Dumun ke Seniman Dumun Seniman Dumun ada solusi nggak atas hal ini?
sedikit-sedikit mandan biar semuanya dapat karena keterbatasan waktu juga. Ini kita mulai dari Beli Keduk, Bineka Senior, Niki dari Seniman Muda, Durus. Iya, solusi dari yang sih untuk pengarahan gogoh nih. Ya, Tiang sih mencari main jalan tengah. ya, jalan tengah. Kecil dia sama-sama kan memang kita aturan mau hidangan. Ini benar. Sudah kecil sekali. Kecil sekali ini. Karena untuk mengantisipasi juga Benar. nah Itu iya. menurut saya sih sangat setuju akan hal hidangan atau makanya sudah yang penting aktivitas ini yang sebenarnya ingin kita pertahankan. Iya. Rayo. Iya. Ya yang intinya sebenarnya Yang lebih kita tekankan ya. jadi mengarahkannya saya sih bukan sih main aman, dalam artian mencari jalan tengah aja. Ya, seenggaknya wedangannya itu udah bagus sekali. Oke lah, kan? Udah itu aman ya. Udah setidaknya sudah bisa pecah masalah gitu. Iya. Dan ada juga aturan banjar aja yang boleh untuk toko di gang-gang atau komunitas itu Yap. itu sih oke juga karena mengurangi juga jadinya. Iya. Jadi teman-teman komunitas atau di gang-gang masuk aja tuh banyak. Ya. Di sana kita berkolaborasi membuat satu tujuan yaitu Gogo. Ya. Oke. Next nanti kalau situasi udah baik kita Ayo kembali. Lebih keren lagi. lebih meledak. Ya gitu semua, begitu. Big Gusman mungkin sedikit untuk solusi ini dan usul saran mungkin atau apa Durus? Jadi kalau solusi bagi yang sendiri mewakili STT khususnya Tampak Siring ya. Yap. Solusinya kalau memang kita diizinkan membuat ogoh-ogoh, pengarahan ogoh-ogoh, ini kau di Widangan Banjar sudah sangat solusinya sudah sangat baik. Terus kemarin dari MDA juga sudah menerapkan standarisasi. Standarisasi ini napi ada misalnya prokes menggunakan masker, Iya. social sanitizer, Bahkan perlu dilindungi. ya, perlu dilindungi. Terus apa gunanya ketika kita sudah ada prokes tapi tetap masih Benar, istilahnya dibatasi ataupun ditiadakan. Iya. Prokes ini kan solusi. Ya, benar. Biar istilahnya Semuanya bisa budaya berjalan. sama istilahnya peraturan itu bisa jalan. Gitu. Ya. Kita sebagai generasi muda pasti akan menaati itu. Iya. Seandainya pun ada yang melanggar, tindaklah secara benar. Sederhana. Gitu. Ya benar. Kita siap nih kalau gitu. Jadi kita komitmen kan Ya kita komitmen, ya Ya. kita sengaja masker atau minum atau tingkat ngai rusuh, Yap. ngai sengaja ngai ramai pun kengkian gitu. Iya. Nikolah tugas aparat hukum untuk istilahnya meluruskan niko untuk menindak tegas hal niko gitu. Iya. Tetapi kalau kita sebagai generasi muda sudah mau bertanggung jawab, Iya. izinkanlah kita untuk berkarya dan untuk melakukan prosesi niko gitu. Iya. Jangankan kita keluar Banjar, di dalam Banjar pun misalnya di ruang lingkup Banjar pun kita pasti akan terima. Terima. Yang penting icen kan. Ya, benar. Ini Dagung pesan. Ya, solusi terbaik lah juga. Oke, tapi sampai sampun kodar kan sampaikan tadi itu semua solusi-solusi yang memang benar adanya yang harus kita sampaikan ke setidaknya ke Pemprov Bali Ya. dan juga ke pusat bila perlu. Yang pertama, kami dari Pasifika Yuwana Bali akan segera beraudiensi mohon kepada Bapak Gubernur sebagai pemerintah pusat dan daerah agar menyampaikan juga ke pemerintah pusat apa sih keinginan daripada Kementerian Tenaga Kerja ini gitu, dengan solusi yang tadi ditawarkan. Karena apa? Kewajiban kita sebagai rakyat Bali ini mengajarkan adat seni budaya Bali. Itulah yang membangun Indonesia. Gitu. Sehingga oleh karena itu harap agar bangsa ini, negara ini mengerti dan menghormati apa kewajiban kita. Sedemikian juga kewajiban negara untuk menjaga rakyatnya dari kepentingan publik. Oleh karena itu solusi jalan tengahnya apa yang disampaikan oleh Bligus sama Blikuduk itu tepat sekali. Paling jelek apa orang sembang festival itu artinya kan arah itu artinya dijalankan Ya. lebih dari satu dibuka Banjar, Banyak. Penang, Beli Kanjur dan lebih dari 50 orang itu sampun prokes. Benar.
tidak ada yang bisa mengalahkan itu progresnya. Satu jaga jarak, satu masker, tapi maling gitu. Ya mohon. Vaksin ampun. Ya mohon, jangan budaya adat kita yang ditiadakan, tapi kita bisa beradaptasi dengan keadaan. Pelaksanaannya lah yang kita atur. Benar. Agar apa? Jika ini dibiarkan, siapa yang bisa menjamin nanti? Ya, sudah 2 tahun ini berjalan, tetap masih ada pandemi sampai kapan? Budaya kita lambat laun jika dibiarkan seperti ini akan tergerus dan hilang. Pinter. Siapa yang salah? Saya sebagai pemuda, penerus bangsa ini, penerus budaya ini. Janganlah kabar. Janganlah budaya. Buruk besar ini. Pentingan ini harus kita jaga bersama-sama. Mohon pada bapak-bapak di pusat atau di daerah dengan mengerti. Mari kita cari jalan tengahnya. Solusinya sudah ada. Mari kita jalankan bersama-sama. Pinter, Mandan. Semua. Oke, langsung mungkin sedikit-sedikit aja solusi-solusi yang ditawarkan jika sama dilanjutkan aja terus. Tadi sudah banyak solusi yang sudah disampaikan. Yang solusi tentang ini ya, karena sesuai surat edaran di satu desa atau kan ada banyak banjar ini. Terkadang status partnernya satu dan di Gianyar itu satu desa adat bisa lebih dari satu banjar adat. Sedangkan di SD ada aturan bahwa ogoh-ogoh itu diarak dalam satu bidangan satu banjar adat. Kalau yang menjadi Mulano punya solusi jika itu akan diarak dalam 2 lingkup satu desa adat, mending teknisnya di gini, waktunya kita bergantian ya. Istilahnya baunya gitu lah. Biar tidak nanti kalau itu tidak buat karena takut karena satu desa adat itu banyak banjar adat dan widah hanya satu faktor. Ken Bang Malon dan Ken Bang Doren yang ada. Jadi waktunya yang diatur kondisinya. Mungkin setelah 30 menit atau 1 jam biar semua dapat bergunanya. Mungkin itu aja yang isunya. Yang untuk di Gianyar. Ya. Oke, langsung di Denpasar. Ya, terima kasih atas waktunya yang kerja di pasar. Tentunya kita sudah juga memikirkan ke sana seperti yang bilang kita juga. Kita tetap dengan mengacu dengan surat edaran yaitu di pewidangan banjar saja. Artinya kita pun juga sudah menyampaikan kepada para pendesa waktu yang Parungan. Seandainya pun ada catus faktor yang disampaikan oleh Pandai tadi hanya satu banjar yang terdekat saja yang mewakili. Artinya kan pengerupuan ini kan sebenarnya simbolnya yadnya itu di catus faktor ya. Yadnya itu dijalankan hanya satu banjar itu yang mewakili. Tapi ogoh-ogoh itu hanya tetap di banjaran pewidangan. Tapi sedikit-sedikit yang kembali, artinya solusi dia tetap itu dengan prokes kita siap. Bahkan teman-teman dia di sesetan bahkan siap katanya, bahkan menyebarkan masker ketika pengarahan. Ya. Ketika ada yang tidak pakai masker. Artinya itu, apalagi dulu katanya diisukan vaksin adalah syarat persetujuan kesepakatan dunia bahwa pandemi itu akan bebas. Makanya gampang dulu vaksin. Pasti nggak yang peng 4 peng 5 ya. Terus vaksin. Artinya itu dan satu sisi dikit yang masukkan untuk artinya dia punya pengingsir, dia punya guru wisesa di atas. Mohon jangan terlalu gesa-gesa membuat keputusan. Mari kita telaah juga dengar yang di bawah. Pastung Karo artinya kita tanggung jawab kita bersama, kita akan jaga juga nama Bali ke depannya. Nah, ini mungkin dari semua narasumber sudah mengeluarkan statement, solusi, pandangan, ogoh-ogoh tersane siosan. Yang rasa semuanya sangat positif sekali, apalagi Ring Dewa Bong Wau sangat luar biasa sekali tanggapan beliau dan dari seniman-seniman kita juga bahwa sebenarnya berbicara untuk ogoh-ogoh ini sendiri, hal yang kita pingin itu adalah diizinkan sedikit aja untuk mengadakan hal itu. Walaupun tidak seheboh seperti dulu, setidaknya sedikit mantan dengan ngajang banyak, mantan sekali di bawah sedikit wau, ngajang banyak kan jauh subah bersyukur ya. Pada payu sih. Pada payu kan, pada ngapung ngarian kan. Itu sudah satu hal yang sangat positif sekali dan solusi yang terbaik menurut kita bersama. Nah, yang penting Amburan ini di Wagung bisa dikompromikan dan dikomitmenkan
Transkat udah kan? Aduh. Oke, balik pisan, Ya. balik kidik ge. Ya. Yang penting ke pertama iraga sampun membuat berusaha. Untuk aturan-aturan selanjutnya dijelek orang jelek orang. Jadi tidak sesuai harapan ekspektasi kita. Yang mohon kepada pemuda Bali, Petruna, Yohana, sampai masyarakat Bali, sampuna sampai terprovokasi. Ya. Dengan filosofi tapi wastari nyepi puniki tahu raga puniki napi nyomnya buta kala rahayu kepagi bang detan dah jadi kala enten ke tujuannya enten. Yang penting ide pedala sampun yurianin diraga sampun memberi kena meyatnya karya ogoh-ogoh anggen tahu agung anggen nyomnya buta kala sampun untuk hasil harisak sampun melebos jangan tapi mata hasilnya kita terima. Yang penting kita sudah berusaha, kita hayu, Nggih, semua Duagung dan Dumogi teman-teman yang di Manggala Pesekian Iwana bisa melanjutkan perjuangan puniki di ranah-ranah paruman. Nah, Dumogi sedia atur ida Manggala Wau bahwa nanti mungkin kita bisa audiensi dan lain sebagainya mengutarakan napi yang diutarakan oleh seniman sapunika taler napi yang diutarakan oleh Yawano serang sami sehingga kita diberikan ruang juga untuk berdiskusi dan ini dari kelama puniki toh juga masih wenten gala misalnya siosan nih kira-kira napi malih cocok beli bagan malih yang sampun yang puniki mau beli bagan untuk beli kedut napi mungkin wenten kira-kira malih cukup nih untuk hal puniki untuk gogoh juga sama wenten malih ya sampun ya sudah sangat mewakili dan sekarang kan tinggal kita udah berusaha yakti menyampaikan kata ke atas ini Aida sarang dikiring kota, dikiring provinsi kan. Nah, sekali nabi benar sekali benar sekali bos seniman mau bahwa gogoh ini sangat penting dan sangat positif sekali untuk kita margia gitu. Inggih yang sampun sami pebribagan puniki nemu gelang artinya baik dari pandangan ogoh-ogoh senika dawawu sapunika tala dari pelaksanaan sapunika dari perencanaan dari masing-masing wilayah. Nah, dan sampai solusi-solusi yang kita harapkan mewasu sampun pebribagan puniki nemuang pemindah-pemindah sami becik. Ada dosa punika titiang aturan pramasuk semua puniki utamaannya pisan majang ring seniman titiang serengkali seniman muda Wintan di Keduk, Wintan Suganida Gusman yang dengan dalam program puniki Manggala Yawana saking provinsi Manggala Yawana saking kota dan pasar dan saking Gianyar sampun nyarengin membeli bagan tenen indi ogoh puniki dumugi napi sane jagi jane ke bawah mangkit puniki sida nyampe saking pengisir raga sane malinggi ring pemerintahan taler sida napi yang kita harapkan bersama niki kepicang kedagingin ini punika. Enggih nika kali dan dumun ampura dahat tatkala titiang nyarengin ngenter pebribagan puniki wenten sani iwang sawetawis sani terpatut indik paribasa orang-orang sebelum pengampura banget. Ini kemudian untuk para Santi Om Santi Om. Jangan lupa subscribe, like, komen channel Bala Bali, dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian. Matur suksma.